Halo teman-teman sekalian, selamat datang di podcast perdana kita, It's Maritime Podcast. Podcast ini merupakan suatu wadah yang akan membahas dan membincangkan terkait dengan seputar isu keamanan maritim dan pertahanan keamanan di wilayah laut. Perkenalkan, saya Delas dan saya hari ini tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang akan membahas terkait dengan seputar keamanan maritim. Nah, kita kedatangan Mas Bagus Satrio Wicaksono. Apa kabar Mas Bagus? Alhamdulillah, baik untuk saat ini Mas Delas. Baik, terima kasih. Beliau ini merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Pertahanan dari Prodi Keamanan Maritim, dan kalau tidak salah juga beliau merupakan ketua senat terpilih dari Universitas Pertahanan tahun 2023. Benar ya Mas? Kurang lebih seperti itu Mas Delas. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang penasaran dan ingin membahas terkait dengan keamanan laut, mari kita mulai saja tentang podcast kali ini. Mas Bagus, sebelum kita ke sana, mungkin boleh dibahas terlebih dahulu terkait dengan universitas ini seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan ke kita apa sih yang membedakannya dengan universitas lain yang ada di. Ya, ini menarik Mas Delas karena Universitas Pertahanan mempunyai ciri khas. Walaupun mungkin kita di Universitas Pertahanan ada program studi yang mirip dengan perguruan tinggi lainnya, tapi di Universitas Pertahanan kita memiliki bidang yang spesifik, yaitu tentang pertahanan dan ancaman. Nah, di Universitas Pertahanan kita mempelajari itu untuk keberlangsungan Indonesia, kurang lebih seperti itu. Universitas Pertahanan itu sendiri membentuk para kader cendekiawan pemikir di bidang pertahanan dan keamanan Indonesia ke depannya. Ya, betul sekali Mas Delas. Ya, menarik nih, menarik. Nah, berkaitan dengan tadi Mas berasal dari Prodi Keamanan Maritim ya. Nah, boleh dong diceritakan terkait dengan kemaritiman itu sendiri, apa sih yang membuat Mas tertarik dan menggeluti di bidang keamanan maritim ini? Ya, kalau kita berbicara tentang keamanan maritim, sebetulnya ini agak luas Mas Delas. Ya, kenapa saya bilang luas? Karena khususnya di keamanan maritim, kita juga punya beberapa pembahasan, baik itu pengelolaan sumber daya, baik itu pemanfaatan teknologi, khususnya untuk keamanan maritim ya. Terus bagaimana kita juga mempelajari tentang kebijakan atau policy kan. Nah, disinilah kita mempelajari semua, menjadikan itu satu bahasan di keamanan maritim. Dan kalau kita berbicara tentang keamanan maritim, tentunya kita harus mensiasati bagaimana pengelolaan sekaligus bagaimana mendeteksi dini ancaman yang akan ada, gitu. Dan bagaimana kita berpikir secara kritis, bagaimana kita mempertahankan kedaulatan di bidang kelautan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, menarik. Nah, kalau untuk di bidang keamanan maritim yang sudah Mas geluti dan mungkin sejauh ini pernah nggak sih Mas ada yang hal menarik yang baru ditemukan ketika di wilayah laut ini sendiri? Ya, ini sebetulnya bersamaan dengan background saya S1. Kebetulan saya S1 itu ngambil tentang kelautan, ilmu kelautan. Terus masuklah di Universitas Pertahanan mengambil program studi keamanan maritim. Nah, di sana banyak sekali pembahasan tentang apa yang saya pelajari di S1, khususnya di pertahanan dan keamanan serta ancaman yang akan hadir buat Indonesia. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang pertahanan dan ancaman sekaligus keamanan, laut itu menjadi salah satu hal yang paling mudah dimasukkan oleh mungkin musuh-musuh dari Indonesia, gitu. Nah, disinilah kita mempelajari atau menghadirkan bagaimana pengelolaan sumber daya untuk mengetahui hal-hal yang bisa kita percepat deteksi dini untuk mengatasi pertahanan dari Indonesia, seperti itu.
Berdasarkan background sendiri, Mas sudah begitu sangat menguasai dan mendalami terkait dengan ilmu kemaritiman ini ya. Nah, mungkin terkait dengan hal itu eh, perlu nggak sih untuk menjaga dari keamanan laut itu sendiri, Mas? Dan menurut Mas sendiri itu gimana sih cara untuk eh, merealisasikannya? Barangkali mungkin kalau misalkan ada penilaian ya dari 0 sampai 100 penting atau tidak mengatasi atau mungkin menjaga laut, saya akan berikan nilai itu 1000 gitu. Karena ini sangat penting sekali Mas Delas gitu kan. Mungkin kita sedikit banyak mengetahui ya bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang dimana kita disambung dengan laut kita gitu. Kenapa saya bisa bernilai 1000? Karena ancaman di laut ini sangat riskan sekali. Nah, karena minimnya pengawasan, minimnya patroli, minimnya penjagaan, itu sangat mudah apapun masuk ke dalam Indonesia dari laut. Gitu. Jadi karena saya di Keamanan Maritim yang tadi sudah saya jelaskan tadi kan ada beberapa bidang tuh Mas jelas ya. Nah, kalau saya pribadi memang saya fokus pada teknologinya. Gitu. Kebetulan di Keamanan Maritim itu ada pembelajaran tentang geospasial maritim. Nah, saya menggeluti di bidang geospasial untuk bagaimana kita merencanakan sesuatu pertahanan sebelum ancaman itu datang, sebelum bahaya itu hadir. Maka disitulah peran-peran kita sebagai mahasiswa keamanan maritim. Saya sepakat sih Mas, karena bagaimanapun laut itu tidak bisa terpisahkan oleh kehidupan masyarakat kita. Betul. Apalagi dengan bukti sejarah yang mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa maritim dahulunya, dan di mana juga laut itu merupakan awal masuknya segala bentuk baik itu konsumsi ataupun barang jasa dan juga peradaban, dan ini harus dijaga. Sehingga menurut saya hal ini harus digaungkan terkait dengan keamanan maritim dan juga literasikan kepada masyarakat terkait pentingnya keamanan maritim itu sendiri. Nah, mungkin kalau menurut Mas sendiri dari penggunaan geospasial maritim di dalam pencegahan ataupun preventif dari terjadinya illegal fishing, nah menurut Mas gimana sih saat ini kondisi yang sudah ada di dalam pelaksanaannya? Ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana ya kondisinya, ya kita sebetulnya masih mungkin barangkali masih punya banyak PR ya kan. Karena dengan wilayah Indonesia yang luas, kita tahu lah dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas. Jadinya kita juga kurangnya pengawasan mungkin dan kurangnya keamanan yang memperketat bahaya-bahaya tadi. Nah, mungkin sebagai contoh yang tadi Mas bilang itu illegal fishing yang sudah terjadi beberapa kali. Nah, geospasial itu bisa hadir untuk mendeteksi wilayah-wilayah tertentu, Mas. Jadi misalkan kalau kita kan dari baca beberapa literatur menunjukkan bahwa pergerakan ikan atau mungkin sumber daya yang ada ya, nggak mesti cuma ikan, itu cenderung mengejar unsur hara, mengejar sumber makanan, di mana sumber makanan itu sendiri adalah fitoplankton dan zooplankton. Nah, dengan kehadiran geospasial menggunakan satelit ini, kita bisa melakukan perekaman atau mungkin pemotretan citra untuk mengidentifikasi bahwa di wilayah ini, di wilayah tertentu itu ada loh fitoplankton yang lagi subur, sedang naik. Nah, dengan pendekatan itu maka kita bisa barangkali mengasumsi atau beropini, di situ akan menjadi tempat fishing ground. Di situ bakalan ada tempatnya schooling atau mungkin tempat berkumpulnya ikan. Maka kita bisa mungkin barangkali melaporkan, di sini ada loh tempat yang berpotensi adanya sumber daya ikan yang melimpah, mungkin juga cumi-cumi dan lain sebagainya. Maka dengan pengawasan itu tadi, memperkuat pengawasan itu, misalkan nanti ada kapal asing mau masuk, mau datang, sudah ada pengawasan, maka tidak akan terjadinya illegal fishing, seperti itu, Mas. Menarik sih Mas, ini jujur saya sebagai orang awam ini sangat tercerahkan terkait dengan menggunakan teknologi di dalam pemanfaatan ataupun pencegahan dari antisipasi keamanan laut. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi ya ke depannya, dan kita berharap juga hal ini bisa ditangkap oleh pemerintah Indonesia dan dapat terrealisasi dengan baik. Nah, mungkin untuk selanjutnya
apa sih yang menjadi selain dari penggunaan dari teknologi, apa sih yang menjadi hambatan utama dalam keamanan itu sendiri, Mas? Nah ini Mas Delas, kan negara kita luas banget ya kan. Jadinya kalau saya pribadi merasa tenaga ahli di bidang geospasial khususnya di Indonesia itu sangat minim. Jadi kita untuk membagi wilayah itu, kan kita sendiri aja dari waktu kita punya 3 waktu gitu kan. Nah 1 waktu itu sangat luas gitu. Nah kekurangan sumber daya untuk mendeteksi terjadi ancaman lebih dini, saya rasa itu sangat kurang. Karena ya alhamdulillah ini sangat perlu kita syukuri bahwa Tuhan menghadirkan Indonesia sekaligus dengan lab yang sangat besar. Tetapi kita membayangkan lab yang besar itu kurangnya alat. Jadi kurangnya juga sumber daya. Jadi lab yang besar, ruangan yang besar, tapi orangnya sedikit di situ. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi mungkin PR kita ke depan adalah memperbanyak orang-orang di lab itu, sekaligus menghadirkan alat yang bisa kita gunakan untuk memperkuat pertahanan di Indonesia seperti itu, Mas. Oke, sangat menarik, Mas, dari pemaparan Mas barusan itu bisa menjadi suatu solusi buat mengatasi ancaman dari illegal fishing, salah satu ancaman di keamanan laut, dan juga bisa menjadi salah satu inovasi ya. Nah, kita harapkan ke depannya ini bisa ditangkap dengan baik oleh para pemerintah Indonesia. Nah, mungkin bisa dikasih tips dong, Mas, terkait dengan Mas yang bergelut di bidang kemaritiman untuk menarik minat dan apa bisa dibilang keinginan dari para masyarakat luas untuk mau mempelajari bidang ilmu kemaritiman itu sendiri, Mas. Ya, sebetulnya banyak cara ya, Mas ya. Kebetulan kami di Keamanan Maritim pernah melakukan kegiatan yaitu tanam mangrove. Itu sebagai salah satu contoh. Kan ada kegiatan juga namanya transplantasi karang. Terus kita barangkali juga berencana mau melakukan diving, mengetahui bagaimana sih kerusakan terumbu karang itu sendiri. Nah, kita bisa menghadirkan program-program yang barangkali mengantusiaskan masyarakat, ya kan, dengan embel-embel mungkin seru gitu kan. Nah, karena masyarakat identik dengan keinginan beraktivitas yang seru, yang santai, yang ya pokoknya tanpa beban. Nah, untuk menghadirkan antusias mereka, keinginan tahun mereka, ya maka kita harus melibatkan keseruan itu kan. Dengan pengalaman kita di keamanan maritim, tepatnya di Sukabumi gitu, kemarin kita melakukan penanaman di Geopark Ciletuh. Nah, kita melakukan penanaman mangrove kan, menanam sebanyak 5.000 dan itu diikutsertakan kepada pelajar kan, SMK dan SMA di wilayah Sukabumi. Nah, ya dengan respon mereka sih mereka berkata, oh seru banget ini, pengalaman baru buat kami gitu. Nah, saya rasa itu salah satu cara ya. Belum lagi mungkin kalau mereka diikutsertakan dengan transplantasi karang, kan, terus bagaimana sih melihat terumbu karang yang rusak, gitu kan. Dan mungkin juga kita bisa ajarkan mereka tentang bidang geospasial, karena di geospasial itu juga kita bisa melakukan pemetaan terumbu karang yang rusak, gitu. Saya rasa itu menjadi salah satu cara untuk menghadirkan antusias mereka, seperti itu, Mas. Sangat informatif sekali tadi apa yang telah Mas sampaikan, dan mengingat ini sudah kita sampai di penghujung acara, mungkin Mas Bagus boleh dong diberikan terkait dengan closing statementnya, apa sih urgensi dari pentingnya keamanan laut itu sendiri? Ya, kita memang laut kita kaya dengan sumber daya. Terus dan luas nih kan, sangat penting sekali, perlu kita jaga. Dan fact findingnya dan mungkin fun findingnya bahwa laut juga menyimpan karbon dioksida, Mas Delas. 60% laut itu menangkap CO2 gitu, dan sebagian persennya dibagi menjadi pohon dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin barangkali kalau pohon itu ditebang dan dibakar, kembali lagi karbon dioksida. Tapi kalau laut dia tetap menyimpan dengan klorofil, dengan klorofil dan zooplankton itu sendiri. Nah, makanya kita perlu menjaga laut
kita perlu membersamai bareng-bareng untuk terus melestarikan kelangsungan laut itu sendiri. Caranya bagaimana? Dengan hal kecil, merawat di pesisir, kan, melakukan tindakan yang menghasilkan kelestarian lingkungan, jangan membuang sampah, jangan membuang hal-hal yang tidak dibutuhkan laut seperti minyak gitu dan lain sebagainya. Dan kita juga perlu sadar bahwa menanam mangrove itu sangat penting untuk kita sendiri gitu, karena jika bumi positif maka kita akan dihadirkan positif juga. Maka teman-teman di luar sana perlu kita catat, kita perlu menjaga laut dengan pemberdayaan diri kita untuk diri kita di masa mendatang. Mungkin barangkali bukan buat kita, tapi buat cucu-cucu kita nanti. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Bagus. Mungkin dari sekian panjang kita bercerita tentang maritim, kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa laut itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Jadi mari anak-anak muda, semua kalangan, semua elemen masyarakat, bersama kita bangun kembali maritim yang kuat, bersama kembali kita melihat kepada maritim kita dan peduli untuk memanfaatkan, menjaga, dan melestarikan. Oke, sekian podcast kita kali ini. Tunggu dan saksikan terus podcast kita. Bagi kalian yang pingin dan mengetahui apa kelanjutan dari podcast kita, silakan like, subscribe, dan silakan komen apa pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.